Servo masih mengunci, Komandan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Beginilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi lantaran sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 orang penumpang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi pengendara lain. Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang, Bang. Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka, Bang? Bedanya 2, tapi yang dibawa Manggarai belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis yang mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Takut buruannya kabur, seorang polisi pria nekat menyamar menjadi perempuan dengan mengenakan jilbab, sarung, dan masker. Anggota Satreskrim Polresta Padang Aibtu David Riko ini menyamar untuk memuluskan penangkapan seorang residivis kasus pencurian dan narkoba di kawasan Pasar Bandar Buah. Tanpa ragu sedikit pun, ia bersama seorang temannya dengan santai mengendarai motor menuju lokasi pelaku pencurian. Pelaku kejahatan yang akan ditangkap dikenal licin dan punya banyak teman yang kerap memantau pergerakan polisi. Dengan menyamar mengenakan baju perempuan diharapkan bisa mengelabuhi pelaku dan teman-temannya. Sesampainya di lokasi, penyamaran pun berlangsung mulus. Aibtu David berhasil memasuki kawasan tempat tinggal pelaku kejahatan tanpa menarik perhatian. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, setibanya di rumah pelaku, Aibtu David langsung meringkus pelaku yang tengah tertidur. Saat melakukan pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan sejumlah aksi pencurian dengan cara membobol toko kelontong yang ada di sekitar Pasar Bandar Buah. Sedikitnya 3 korban telah melaporkan kehilangan akibat aksi pelaku. Melakukan penyamaran pakai Mukena. pakai jilbab, pakai masker biar tutup ini jenggot ini, karena di pasar tuh orang kenal semua sama Katimna, Ya, sama Bariko. Ya, betul. Kalau Katim masuk nanti ribut, lari kancil kita nanti, terpaksa kita pakai jilbab. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang warga Ngawi, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polres Ngawi karena nekat menguras saldo rekening bilik tetangganya. Aksi pelaku yang bernama Sutrisno ini terungkap usai terekam CCTV bilik ATM saat mengambil uang korban. Dalam rekaman CCTV, warga desa pojok ini terlihat dengan santai menguras habis saldo rekening ATM milik tetangganya. Mirisnya, korban seorang nenek bernama Sudarti berusia 70 tahun. Awalnya korban mengira kartu ATM-nya hilang dan melapor ke pihak bank. Betapa kagetnya, ia mengetahui saldo senilai 2,8 juta telah raib. Hasil penyelidikan, ATM korban ternyata dicuri tetangganya. Polisi akhirnya dapat mengungkap pelaku saat tengah bersantai di rumah, berikut barang bukti kartu ATM. Tak hanya kartu ATM, diketahui pelaku juga mencuri perhiasan emas korban senilai 7 gram dari rumah korban. Dan ditangkaplah 1 orang pelaku yang berada di daerah Kuadungan, diamankan dalam sebuah rumah. Ketika kita interogasi, pelaku juga mengambil gelang korban yang pada saat itu korban tidak berada di rumah. Pelaku mengambil ATM beserta dengan PIN yang ada di ATM itu dalam bentuk kertas yang ditulis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ayus melaporkan. Seorang pria menganiaya petugas keamanan atau Linmas di depan salah satu minimarket di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku menantang korban untuk berduel dan menganiayanya hingga tak sadarkan diri. Tak berselang lama, pihak kepolisian Polsek Panjilekan langsung meringkus pelaku. Enggak, diam aja. Saya tahu sama-sama manusia. Saya mau warga makan berapa? Makanya Saudaranya di Jadaria, saudara ya? Jadaria saya. Tahu saya, saudara saya. Siapa namanya? Angkatan berapa? Sebelumnya korban dengan pelaku sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapat laporan dari kasir jika pelaku mencuri. Korban yang saat itu sedang berjaga menegur pelaku, namun pelaku tidak terima hingga cekcok dan berujung penganiayaan. Mau mengambil barang-barang, kebetulan di dekat ATM itu ada rak-rak barang, lalu dia mengambil barang-barang, lalu dia memasukkan di dalam kantongnya celananya. Kemudian si kasir menegur kepada terduga atas nama Dika tersebut. Pelaku mengaku bahwa dirinya baru 10 hari tinggal di kota Bandung untuk bekerja menjaga kolam pemancingan milik pamannya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, Ayus melaporkan. Pria inisial AR tak berkutik ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten. Diduga pria ini tega membunuh seorang wanita bernama Sylvia Marlina yang jasadnya ditemukan di kamar kos di wilayah Bekasi. AR diketahui merupakan suami siri korban. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Kami kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AR alias D di wilayah Lebak, Banten. Pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman motif. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi telentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga korban. Penemuan jasad wanita muda Sylvia Marliana, 23 tahun asal Cianjur di kamar kosnya di Bekasi, Jawa Barat pada 7 Januari lalu menggegerkan warga sekitar. Jasad korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan di depan bekas kandang ayam di Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku bernama Jamhir, 45 tahun, merupakan teman dekat korban, ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Aksi keji pelaku berawal setelah pelaku meminjam uang kepada korban sebesar Rp300.000. Pelaku yang hanya membayar utang Rp200.000 tak mampu membayar sisa utang dengan alasan tidak punya uang. Karena terus ditagih, pelaku kesal hingga berkelahi dengan korban. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban hingga tewas di depan bekas kandang ayam sekitar rumah pelaku. Nah, pada saat korban melakukan penagihan utang kepada tersangka ini atau terduga pelaku ini belum menyanggupi ya, karena belum punya uang, akhirnya terjadi keributan dengan 100.000 yang belum bisa dibayar itu mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 458 KUHP baru dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.